Dalam pembelajaran fungsi komposisi ini adalah pernah mungkin Anda perhatikan kerja mesin di dalam suatu pabrik peleburan baja misalnya. Jadi ada yang sengaja menghancurkan biji baja, baru dilanjutkan lagi ke mesin lain yang membuat lempengan sehingga ada lembaran baja, baru dilanjutkan lagi ke tempat lain, maka dipotong-potong sesuai ukurannya. Itulah prinsip kerja komposisi ini. Suatu fungsi dimasukkan ke fungsi yang lain, atau satu fungsi ditambahkan dengan fungsi yang lain, atau suatu fungsi kebalikannya seperti itu. Jadi simaklah pembelajaran berikut. Fungsi G hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 12x tambah 12. Sedangkan fungsi G itu sendiri sudah ditentukan, yaitu juga X kurang 3. Nah, ditanya adalah fungsi X-nya gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau seperti ini kalimatnya, fungsi G itu sendiri masuk di dalam fungsi X. Seperti itu maksudnya. Maka perhatikan cara menjawabnya. Maka kita tulis jawabnya, yaitu fungsi dot G X tadi yang 3x kuadrat kurang 12x ditambah 12. Lalu dinyatakan seperti ini dia, fungsi dari Gx itu sendiri tadi sudah dinyatakan adalah di sini x kurang 3. Inilah yang tetap masih dia hasil komposisinya dari fungsi X kali fungsi G, tapi dia masuk dari belakang ke dalam. Nanti akan kita buat bentuk lainnya, maka kita masukkan yang ini tadi gitu. Jadi fungsi dari X kurang 3 sama dengan 3x kuadrat kurang 12x tambah 12. Lalu kita nyatakan sebagai permisalan. Misalkan bahwa X kurang 3 ini adalah Y. Jadi sebenarnya fungsi komposisi atau kembali kepada fungsi X, kita mencari harga 1X, itu nanti maksudnya. Berarti bahwa harga X itu sendiri adalah Y, ini pindah, jadi tambah 3. Selanjutnya kita nyatakan dengan fungsi dari Y gitu. Ini kan Y kan. Fungsi dari Y adalah kita kembalikan ke atas, yaitu 3 kan begitu, dari ini Y tambah 3 itu tadi kan 3x kuadrat dikuadratkan kurang 12 kali Y ditambah 3 ditambah 12. Nah, inilah yang kita sederhanakan sama dengan 3. Ini kita selesaikan dulu, yaitu bahwa Y-nya dikuadratkan, berarti Y kuadrat. Kemudian 2 kali Y kali tambah 3, berarti tambah 6Y. Kemudian positif 3-nya dikuadratkan, berarti tambah 9. Kemudian ini pun dikalikan 2, yaitu menjadi kurang 12 kali Y. Kurang 12 Y. Kemudian kurang 12 kali 3, berarti kurang 36 ditambah 12. Lalu ini bentuk sederhananya menjadi 3 kali Y kuadrat, kemudian 3 kali 6 positif, berarti tambah 18Y, kemudian 3 kali tambah 9 tambah 27 kurang 12Y kurang 36 ditambah 12. Nah, sekarang susun menurut sifat fungsi pangkat tertinggi di depan dan sederhanakan pangkat yang sama. Berarti jawabnya 3Y kuadrat, kemudian ditambah Y pangkat 1 ada 2 suku dia, yaitu tambah 18 kurangi 12, berarti tambah 6Y. Kemudian konstantanya 27 dikurang 39, hasil pengurangan lebih besar, balikkan dia. 36 kurang 27 berarti 9 kan, minus 9 tambah 12 berarti tambah 3. Ini pernyataan di dalam dia fungsi Y. Lalu maka pernyataan tadi adalah fungsi X-nya. Ini kembalikan Y ini diganti dengan X. Gitu saja. Berarti kesimpulannya bahwa fungsi X itu sendiri adalah 3
yaitu X ganti ya, 3x kuadrat ditambah 6x tambah 3. Ya, inilah hasilnya. Jadi artinya bahwa fungsi X dikomposisikan terhadap fungsi G menghasilkan 3x kuadrat kurang 12x tambah 12. Yaitu dengan fungsi G-nya adalah X kurang 3, maka hasilnya adalah yang 3x kuadrat ini ditambah dengan 6x ditambah 3 dikomposisikan dengan X kurang 3, maka hasil di atas. Jadi sebenarnya kebalikannya ya. Jadi ini kalimat yang f.g X itu sendiri sebenarnya artinya f gx begitu. Sebenarnya artinya f dari gx nya diganti dengan X kurang 3, baru dimana bahwa kita dapatkan dia 3x kuadrat, artinya gini, 3 kali X kurang 3 dikuadratkan ditambah 6 kali X kurang 3 ditambah 3, maka ini 3 dikali X kuadrat kemudian kurang 6x kemudian tambah 9 kemudian ditambah 6x kemudian dikurang ini kurang 18 ditambah 3. Coba ini kita selesaikan. 3x kuadrat kurang 18x tambah 27 ditambahi 6x, ya kan? Ini kurang 18 tambah 3 berarti kurang 15. Lalu sederhanakan lagi menjadi ini 3x kuadrat ini kurang 18 tambah 6 berarti kurang 12x. Kemudian ini 27 kurang 15 tambah 12. Ya. Jadi kembali dia ke atas. Kan itu? Nah, jadi bisa dites ulang dia seperti itu. Jadi demikian para siswa kami, maka catat teori yang Bapak sampaikan dan contoh-contoh soal ini, lalu kerjakan soal latihan, perhatikan juga video tambahan di kelas dari classroom kita di kelas 11. Demikian saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat, kerjakan tugas-tugas tanpa ada rasa batas supaya Anda lebih puas dengan hasil yang bernas. Selamat pagi dan kerja keras. Terima kasih. Oke, selamat pagi para siswa kami di kelas 11. Seluruhnya pada kelas yang Bapak masui 11 TI, 11 TK1 dan 11 TSM. Pada pertemuan kita yang ke-8 ini, seperti apa tadi dijelaskan terdahulu, kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Jadi pada operasi fungsi komposisi ini, yaitu baik berlaku penyebelahan fungsi ataupun dikomposisikan fungsi dalam fungsi. Nah, Bapak ambil dulu contohnya di sini tentang penyebelahan. Contoh, diketahui misalnya fungsi X itu dinyatakan dengan X kuadrat tambah X. Sedangkan fungsi G atau fungsi yang satu lagi 2 per X tambah 3. Ada dua hal yang kita coba jawab. Pertanyaan pertama yaitu fungsi dari X ditambah G yang ditulis seperti ini ya. Dan pertanyaan B-nya, apabila nilai fungsi tadi dinyatakan dengan 2 kali fungsi X dia dikurang dengan 5 kali fungsi G dengan komposisi X itu 2, seperti itu. Maka cara menjawabnya untuk bagian A yaitu di mana bahwa permintaannya
fungsi X adalah X kuadrat tambah X dan fungsi G adalah 2 per X tambah 3. Berarti di sini kita komposisikan yang X ini menjadi fungsi dari Gx untuk dia X kurang 3 ya. Jadi di sini pertanyaannya tadi di sini bahwa fungsi dari X tambah G itu untuk X-nya kurang 3, itu maksudnya ya. Jadi pada pernyataan fungsinya bahwa fungsi X-nya adalah X kuadrat tambah X dan fungsi G-nya adalah 2 per X tambah 3 dengan komposisi X-nya adalah X kurang 3, itu yang pertama. Jadi jawabnya berarti sini X kurang 3, maka sama dengan dinyatakanlah dia menjadi fungsi dari X kurang 3 itu sendiri, kemudian ditambah dari fungsi G yang dinyatakan dengan X-nya tadi X kurang 3. Maka kita substitusi dengan pernyataan di atas bahwa maksudnya adalah koefisien X itu diganti dengan X kurang 3, begitu maksudnya. Maka ini menjadi X kurang 3 dikuadratkan kemudian ditambah X-nya diganti dengan X kurang 3, itu maksudnya. Kemudian ditambah yang ini. Nah, fungsi G itu sendiri adalah yaitu variabel X-nya ini lagi diganti nanti dengan X kurang 3. Berarti 2 per X kurang 3 ditambah 3. Seperti itu. Jadi tinggal menyederhanakanlah pengkuadratan dari X kurang 3, makanya X-nya ini dikuadratkan, kuadrat. Kemudian 2 kali X kali kurang 3, maka kurang 6X. Ya. Kemudian negatif 3-nya dikuadrat, tambah 9. Lalu ditambah ini, buka kurung, tetap saja X kurang 3. Kemudian ditambah, di sini selesaikan yang X kurang 3 ditambah 3, berarti habis. Jadi tinggal sini 2 per X. Nah, perhatikan mana yang bisa digabung antara variabel pangkat yang sama dan konstantanya. Maka hasil akhirnya yaitu X kuadrat yang kurang 6X tambah X, berarti tinggal kurang 5X. Kemudian yang 9 dengan kurang 3 berarti tambah 6. Dan yang 2 per X ini sendiri yaitu tetap 2 per X, atau pengertiannya sebenarnya itu adalah 2X pangkat minus 1, seperti itu. Jadi para siswa kami, inilah hasil akhirnya. Jadi kita lihat bahwa komposisi apa yang diminta dengan pernyataan fungsi X sama dengan X kuadrat tambah X dan fungsi G sendiri adalah 2 per X tambah 3 tadi, dengan mengkomposisikan bahwa fungsi X tambah G itu X-nya kurang 3, seperti itu ya. Oke, nah caranya. Lalu untuk menjawab pertanyaan B, dan B kita jawab yang B-nya, yaitu dimana 2 kali fungsi dari X kurang 5 kali fungsi G dengan mengkomposisikan X itu 2. Jadi di sini akhirnya 2 kali bahwa fungsi dari 2 dikurang 5 kali pada fungsi G yaitu 2. Baru kita kembali ke persoalan di atas. Dalam hal ini X-nya diganti, fungsinya diganti X itu 2. Ini pengertiannya adalah 2 kali. Yang tadi 2 itu pangkat 2. Begitu. Kemudian ditambah yang 2 ini pengganti X tadi kan, 2 dikurang 5 kali yaitu 2, yang ini tetap kita salin per X-nya diganti juga dengan 2 yaitu 2 di sini, kemudian ditambah 3. Nah ini, jadi kalau dia dikomposisikan dengan bilangan maka hasilnya bilangan. Maka ini selesaikan dulu dengan kurung 2 pangkat 2, 4 tambah 2 dikurangi 5 kali 2 per 5, seperti itu. Berarti hasilnya adalah
4 tambah 2, 6. Kali 2, 12. Ya kan? 12, lalu ini mati, berarti kurang 2. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, ini dia penjumlahan komposisi dan komposisi tunggal. Nah, sekarang berikutnya kita lanjutkan dengan fungsi komposisi, fungsi di dalam fungsi, seperti itu. Perhatikan.